Air merupakan komponen penting bagi kehidupan. Makhluk hidup di muka bumi ini tak dapat terlepas dari kebutuhan air. Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya daerah pertanian dan pemukiman, serta menurunnya daerah resapan, kualitas lingkungan dan berubahnya pola cuaca, menyebabkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi. Selain itu, banyaknya manusia yang mulai tidak peduli terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan sehingga beberapa sumber air, sungai, waduk, danau, tercemar dengan limbah rumah tangga, industri DLL. Pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin meningkat dan dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Adanya permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya air pada dasarnya terdiri dari 3 aspek mencakup kekurangan air, banyak air dan pencemaran air. Peningkatan kebutuhan air telah menyebabkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan adanya penurunan daya dukung lingkungan untuk sumber daya air yang akhirnya dapat menurunkan pasokan air. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Penyebab pencemaran air dapat berupa masuknya makhluk hidup, energi, zat ataupun komponen lain sehingga kualitas air menurun dan tercemar. Secara umum pencemaran air dibedakan menjadi 2, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA, sampah rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga atau pemukiman dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Selain itu, pencemaran air dapat disebabkan dari berbagai hal yang memiliki karakteristik yang berbeda, seperti meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi dan industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan, memiliki efek termal pada air limbahnya. Hal ini terutama limbah yang dikeluarkan oleh industri pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.